Iman itu seperti apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang selama ini sudah salah mengerti, salah memahami tentang iman. Di sini kita akan memberikan pengertian, penjelasan mengenai iman itu yang seperti apa sih. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mengenai iman, ini sangat penting sekali. Yang seperti apa bentuk iman itu? Apakah sebuah kata-kata? Pokoknya saya percaya, pokoknya saya beriman. Apakah yang seperti itu? Atau mungkin di status KTP-nya? Pastilah bukan. Mari kita baca. Yakobus pasal kedua ayat ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, pertanyaannya, perbuatan-perbuatan yang seperti apa? Apakah saya sudah berbuat baik? Saya sudah menolong orang? Saya sudah beribadah? Dan lain sebagainya. Apakah yang seperti itu? Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita orang percaya, kita diselamatkan oleh iman kita. Sehingga kita diberikan yang namanya kasih karunia, keselamatan itu. Itu bukan hasil usahamu. Usaha yang seperti apa? Saya sudah berbuat baik. Saya sudah menolong orang. Saya sudah beribadah dan lain sebagainya. Itu bukan hasil usahamu. Melainkan kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman kita. Nah, ini pertanyaannya. Berarti ini iman yang seperti apa? Sebelum itu, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Tetapi pemberian Bapa, pemberian yang maha kuasa, itu bukan hasil pekerjaanmu. Hasil pekerjaan yang seperti apa? Saya sudah menolong orang, saya sudah berusaha berbuat baik, saya sudah beribadah, dan lain sebagainya. Apakah yang seperti itu sehingga menjadi penyebab dari kesombongan? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, sudah melakukan usaha-usaha itu, yaitu apa? Saya ini sudah menolong orang, saya ini sudah berbuat baik, saya tadi loh sudah bersedekah, saya rajin beribadah. Sehingga sombong. Dan dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan ini bukan hasil dari usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Yang malah membuat kita jadi bermegah diri, sombong, dan lain sebagainya. Nah, jadi iman ini loh yang seperti apa sih? Nah, kalau bukan dari usaha-usaha itu tadi, bukan dari pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Menarik sekali kan? Sangat-sangat menarik. Jawabannya, poinnya di sini. Kita bisa baca di Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa katanya? Ia beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya disertai iman kita beserta perbuatan kita, kita akan mendapatkan hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, kalau kita tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, apa katanya? Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Bapa atau murka yang maha kuasa tetap ada di atas orang tersebut. Ngerti poinnya?
Poinnya di sini letaknya. Nah, kalau nggak paham, saya akan berikan jawabannya. Teman-teman perhatikan di sini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Koma, poinnya di sini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ngerti poinnya? Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, siapa yang tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti taatnya kepada siapa? Mengerti? Kalau tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti taatnya kepada siapa? Si jahat. Jadi kalau kita ngomong, saya percaya, saya beriman, saya sudah melakukan ini itu, saya sudah berusaha ini itu, menolong orang, berbuat baik, saya sudah bersedekah, saya rajin beribadah. Tetapi tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, taat kepada si jahat. Jadi, yang namanya iman adalah pertobatan. Kita meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan kedagingan, kehidupan keduniawian. Saya akan berikan contoh. Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 sampai ke-21. Orang yang bertobat meninggalkan kedagingan atau perbuatan daging. Seperti yang tertulis ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Yang Maha Kuasa. Jadi apa artinya? Ketika orang mengatakan, saya percaya, saya beriman, saya sudah berbuat baik, saya rajin beribadah, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus melakukan hal-hal yang namanya perbuatan daging. Berarti dia tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan taat kepada si jahat. Sehingga dia masih terus melakukan hal-hal yang seperti ini. Mengerti? Jadi apa arti iman? Yaitu pertobatan, hidup baru. 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini loh yang namanya iman. Jadi, yang namanya iman disertai perbuatan, yaitu perbuatan pertobatan. Kita meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dosa, dan hidup baru, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersih karena kita sudah ditebus. Sehingga nyambung, ketika kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi, kita bisa melakukan mujizat. Contoh, mengusir roh jahat. Bagaimana? Kita ngomong, kita percaya, kita beriman, tetapi kehidupan keseharian dia masih terus berbuat dosa. Dia sendiri jahat, kok mau mengusir roh jahat? Ngerti kan maksudnya? Jadi ketika kita benar-benar beriman, berarti apa? Kita hidup kudus, itu loh. Sehingga kalau kita hidup kudus, kita bisa melakukan mujizat. Tidak ada yang tidak mungkin, karena benar-benar memiliki iman. Jadi itu arti iman. Oke?
Jadi untuk teman-teman, saudaraku semuanya, yang harus dilakukan sekarang, kalau teman-teman benar-benar percaya dan benar-benar beriman, saya berikan ayat dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-11. Ketika ada orang kedapatan berbuat zina, ketika ada orang berdosa, seharusnya dihukum, dilempari batu, dirajam batu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Ketika ditanya, apakah tidak ada yang menghukum engkau? Apakah tidak ada yang melempari engkau? Kata orang itu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus Kristus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini yang harus kita lakukan. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang juga. Detik ini kita bertobat. Dengan begitu, itu yang namanya iman. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.